Pengertian huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau isim menjadi majrur. Contoh majrur untuk isim mufrad adalah tanda harokat kasroh. Kaidah-kaidah huruf jar. Yang pertama yaitu huruf jar itu setelahnya adalah isim. Ia bersambung pada isim. Dan yang kedua yaitu huruf jar itu tidak bersambung atau tidak menyambung pada fiil atau kata kerja yang terkait pada waktu. Dan selanjutnya yaitu huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Pembagian huruf jar. Huruf yang termasuk ke dalam huruf jar sendiri berjumlah 20 huruf yang jika dilihat berdasarkan majrurnya, 20 huruf tersebut dibagi menjadi dua jenis di mana masing-masing terdiri dari 10 huruf jar, yaitu yang pertama, huruf jar yang menjairkan pada isim dhohir, seperti la'alla, hatta, kaf, waw, ruba, ta, kai, mata. Yang kedua, huruf jar yang menjairkan pada isim dhohir dan isim dhamir, seperti min, ila, khola, hasya, ada, fi, an, ala, lam, ba. Sedangkan jika dilihat dari lafaz, huruf jar dibagi menjadi 3 jenis atau kategori, yaitu yang pertama, huruf jar mustarak yang bisa saja menjadi huruf maupun isim. Yang kedua, mustarak yang bisa saja menjadi huruf maupun fiil. Yang ketiga, huruf jar yang hanya bisa menjadi huruf saja. Selanjutnya, pengertian isim majrur. Majrur artinya yang ditarik atau diturunkan. Dalam ilmu nahwu, yang dimaksud adalah isim berharokat jar atau kasroh. Tetapi, tanda-tandanya bukan hanya kasroh. Tanda-tanda isim majrur ada 3, yaitu kasroh, fathah, dan ya. Makna huruf-huruf jar. Dari 20 huruf jar yang dapat menjarkan atau mengejarkan akhir dari kalimat isim, terdapat makna dari 9 asli huruf jar. Makna dari huruf jar tersebut yaitu yang pertama, an. Huruf jar ini memiliki makna secara umum yaitu al-mujawazah atau melewati, dapat juga bermakna menjadi, dari, atau melalui. Yang kedua, ala. Huruf ini secara umum dapat digunakan untuk menunjukkan, yaitu al-isti'la, yang artinya atas atau di atas. Yang ketiga, li. Huruf ini memiliki makna secara umum yaitu al-malik, yang artinya milik, kepemilikan, punya, atau kepunyaan. Yang keempat, min. Huruf jar ini sebenarnya memiliki beberapa makna, namun secara umum huruf ini memiliki makna al-ibtida atau permulaan. Yang dimaksud dengan permulaan dalam hal ini dapat berupa tempat maupun berupa waktu. Selain makna sebagai permulaan, huruf ini juga bermakna at-tab'id atau sebagian. Adapun makna dari huruf ini tergantung dengan konteks kalimat yang dimasukinya. Yang kelima, rubba. Huruf ini bisa berarti takthir atau banyak dan juga bisa berarti taklil yaitu sedikit. Selanjutnya yang keenam, huruf fi. Huruf fi merupakan salah satu huruf jar yang memiliki banyak makna, di mana secara umum huruf ini bermakna zorofiyah yang berarti di atau di dalam. Namun huruf ini juga terkadang diartikan sebagai taklil atau alasan, sebab, dan karena. Yang ketujuh, ila. Huruf jar yang selanjutnya ini memiliki makna al-intiha yang berarti batas akhir atau penghabisan, di mana yang dimaksudkan dengan penghabisan dalam hal ini dapat berupa tempat maupun berupa waktu, sama halnya dengan huruf min yang sebelumnya sudah dibahas. Selain bermakna penghabisan, huruf ini juga bermakna al-musahabah, yaitu bersamaan. Yang kedelapan, ka. Sebenarnya makna asli dari huruf jar ini merupakan tashbih, yaitu menyerupakan dan menyamakan suatu hal dengan perkara yang lain, namun huruf ini juga dapat diartikan sebagai taklil, yaitu alasan. Yang kesembilan,
B. Huruf B memiliki dua makna, yaitu huruf ini bisa bermakna ilsok atau bertemu dan dapat juga bermakna sebagai sebab dan juga dengan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda isim yang kemasukan huruf jar atau isim majrur. Yang pertama kasroh. Kasroh pada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Contohnya yaitu wasoltu ilad dari. Kasrohnya ada pada kata ad-dari, yaitu mufrad majrur dengan kasroh. Contoh yang kedua yaitu tahaddatsu ma'ar rijali. Kasrohnya ada pada kata ar-rijali, yaitu jamak taksir majrur dengan kasroh. Contoh yang ketiga yaitu asghatit thalibatu ilal muallimati. Kasrohnya ada pada kata al-muallimati, yaitu jamak muannas salim majrur dengan kasroh. Yang kedua yaitu tanda ya. Tanda ya pada musanna, jamak muzakkar salim, dan asmaul khamsah. Contohnya ittala'tu ala qissataini. Tanda ya ada pada kata qissataini, yaitu musanna majrur dengan ya. Contoh yang kedua yaitu marartu bil muhandisina. Tanda ya ada pada kata al muhandisina, yaitu jamak muzakkar salim majrur dengan ya. Contoh yang ketiga yaitu tahaddatsu ma'a akhika. Tanda ya ada pada akhika, yaitu termasuk asmaul khamsah majrur dengan ya. Dan tanda yang ketiga yaitu ada juga isim-isim yang majrur dengan fathah pada isim mufrad dan jamak taksir. Dan isim-isim ini dinamakan mamnu minasy syarf. Akan datang penjelasannya setelah isim-isim majrur. Catatan yang pertama yaitu isim mu'tal akhir dengan alif atau ya dimajrurkan dengan kasroh muqaddaroh atas huruf akhirnya. Catatan yang kedua yaitu kasroh dinamakan tanda jar yang pokok, sedangkan ya dan fathah dinamakan tanda jar yang cabang. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian macam-macam isim majrur. Jadi macam-macam isim majrur itu terbagi menjadi dua bagian yang nantinya akan diperjelas lagi selanjutnya, yakni dari dua bagian ini ada isim yang pertama ada isim yang ada huruf jarnya atau bisa disebut sabaqahu harfu jar. Huruf jar adalah huruf yang menjarkan kata setelahnya. Kata yang terletak setelah huruf jar adalah isim kata benda. Kata isim yang terletak setelah huruf jar harus berharokat kasroh atau berakhiran ya atau nun. Huruf jar ada dua jenis, yaitu yang pertama huruf asli, huruf yang dibutuhkan dalam kalimat sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Terus kemudian yang kedua itu huruf jar zaidah tambahan, yaitu huruf yang tidak diperlukan dalam kalimat. Jadi kita langsung masuk ke materi yang bagian pertama, itu isim yang ada huruf jarnya. Jadi huruf jar itu terdiri dari min, ila, hatta, fi'an, ala, alba, alam, alkaf, wawu, ta'al, qasam, rob, ruba, dan lain sebagainya bisa dibaca. Di sini mungkin ada yang sebagian bingung. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu adalah yang bisa memajrurkan suatu isim. Jadi di sini kita langsung rangkum aja semuanya gitu. Yang pertama itu ada huruf min yang digunakan untuk permulaan atau sebagian. Contohnya adalah kharajtu minal manzil. Mungkin bisa diperhatikan saja ya. Ini ada dua contoh, yang pertama untuk permulaan, yang kedua untuk sebagian. Kemudian yang kedua itu huruf ila, menunjukkan kepada berakhirnya suatu tujuan. Contohnya bisa dibaca. Kemudian langsung skip nomor 3, bagian 3, yaitu hatta. Apabila masuk ke fi'il mudhari maka huruf nasab akan datang penjelasan hal tersebut pada pembahasan huruf nasab. Jadi kita skip aja, tapi ini sebenarnya hatta itu bisa menjadi huruf ataf atau huruf jar apabila masuk isim. Pada keadaan terakhir ini huruf jar menunjukkan kepada berakhirnya suatu tujuan, atau yaitu sebagai akhir dari tujuan. Bisa diperhatikan contohnya. Kemudian lanjut ke huruf yang keempat, yaitu fi. Fi ini kegunaannya untuk zarf tempat. Yang kelima, an, untuk melampaui. Contohnya bisa dibaca.
Kemudian yang 6 itu adalah ala untuk posisi yang tinggi. Yang ketujuh adalah alba, digunakan untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk isti'anah atau minta tolong. Fi yaitu bermakna zorof tempat penggantian, istilhaq menempel, dan sumpah. Di sini bisa diperhatikan aja, ada yang sebagai zorof makan, ada yang sebagai isti'anah, ada juga yang sebagai untuk penggantian. Oh ya maaf, itu bukan fi ya, itu ba untuk penggantian, dan ada juga bisa untuk istilhaq atau qurb dekat, yang jadi nempel atau dekat gitu. Terus ada juga untuk wawu kosam, sumpah huruf kosam. Kemudian lanjut, next yang bagian huruf yang ke-8 itu ada alam untuk kepemilikan, menyerupai kepemilikan dan sebab. Contohnya adalah bisa dibaca masing-masing. Di situ juga terdapat yang untuk contoh menyerupai kepemilikan. Kemudian terus ada juga yang untuk sebab. Kemudian langsung ke 9 yang hurufnya adalah al-kaf untuk penyerupaan. Contohnya bisa dibaca. Lanjut ke nomor 10, wawu. Sama seperti halnya yang tadi ba, bisa dijadikan, tapi kalau ba kan bisa berbagai macam. Tapi kalau untuk wawu hanya sebagai sumpah, wawu kosam, huruf kosam. Setelahnya tetap dia menjadi majrur. Dan lanjut lagi tak kosam, seperti halnya sama wawu. Kemudian lanjut yang ke-12, itu ada huruf ba untuk penyedikitan, tidak masuk kecuali pada isim nakirah. Di sini terdapat penjelasan Ibnu Hashim, huruf ini kebanyakan untuk bermakna sering atau banyak, dan terkadang bermakna kadang atau sedikit dengan qarinah. Husum ini hanya bisa masuk ke isim nakirah. Isim nakirah itu apa ya? Isim nakirah adalah isim yang ya seperti simpelnya itu adalah yang tidak beralif lam. Dia itu tanwin, tidak menggunakan alif lam. Itulah simpelnya, bisa untuk jelasnya nanti masuk ke bab isim nakirah saja. Kemudian langsung ke 12. Maaf, yang ke-12 sudah. Yang ke-13 itu ada khala, ada hasya untuk selain atau mungkin pengecualian ya, bisa dibilang. Bisa dilihat langsung contohnya. Kemudian kita langsung menuju ke bagian kedua. Yang tadi pertama sudah selesai dijelaskan, sabaqahu harfu jarrin. Kemudian yang kedua adalah huruf jar ada 2 jenis. Nah, di sini terdapat huruf asli sudah dijelaskan. Terus kemudian huruf zaidah, itu nih apa nih, mungkin yang dipertanyakan huruf zaidah ya. Apa sih huruf zaidah? Itu huruf tambahan, huruf yang bisa jadi tidak diperlukan dalam kalimat, masuk huruf zaidah. Yang termasuk nih ada alba. Itu contohnya kita bisa lihat. Huruf zaidah memajurkan isim setelahnya secara lafaz, akan tetapi isim ini diirobkan sesuai kedudukan kalimat. Jadi di situ tuh kafa dan fa'ilnya laisa. Kafa dan fa'ilnya laisa. Kafa dan laisa itu menjadi fa'ilnya, menjadi huruf zaidah pada khobar. Mungkin nanti kalau ada yang dipertanyakan silahkan pertanyakan dulu ya. Kemudian lanjut yang huruf mim, dalam menambahkannya disyaratkan supaya didahului oleh nafi atau istifham. Istifham itu tanda tanya, kata tanya. Nafi itu ya lam nafiyah gitu, seperti larangan gitu ya. Dan isim majrur setelahnya nakirah. Bisa dilihat contohnya itu ada ma min ilahin ilahu wahid, tidak ada sesembahan kecuali satu sesembahan saja. Di sini penjelasannya adalah misalnya kata khaliq dalam ayat hal min khaliq ya ghairillah tetap diarabkan sebagai mubtada marfu'. Kan tetapi tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, bukan diarabkan sebagai isim majrur karena huruf tambahan tidak merubah i'rab. Kemudian lanjut yang ke B. Di sini terdapat catatan-catatan. Bisa dibaca. Ma ditambahkan setelah an min alba, kemudian tidak menahan huruf jar tersebut dari amalnya. Contohnya di sini ada amma qalili la yusbihunna nadimin. Sebentar lagi mereka benar-benar akan menyesal. Kemudian lanjut ada lagi huruf ma ditambahkan setelah al-kaf dan rubba, kemudian menahan keduanya dari amal. Contohnya rubbama shadiqun anfa'u min syaqiq. Terkadang teman lebih bermanfaat daripada saudara kandung. Kemudian lanjut lagi, rubba kadang dihapus dan wawu tetap sebagai gantinya. Wawu ini dinamakan wawu rubba dan ia adalah huruf jar. Contohnya walaili kamawjil bahri arhasudulahu. Seringkali malam seperti ombak lautan yang mengurai tabirnya. Ini adalah potongan syair yang didengangkan oleh Imrul Qais. Contoh syair ya. Isim juga majrur apabila mengikuti isim yang majrur, sebagaimana telah lewat pembahasannya adalah na'at, ataf, taukid, dan badal. Na'at misalnya qadainal shaifa fi qaryatin ba'idatin 'anil madinati. Artinya kami menghabiskan musim panas di desa yang jauh dari kota. Ba'idatin yaitu majrur dengan kasroh karena ia adalah na'at yang mengikuti isim majrur. Kemudian ataf misalnya wajibtu bis sahafatil madrasiyati wa majallatiha. Artinya aku kagum kepada surat kabar sekolah dan majalahnya.
Majallati yaitu majrur dengan kasroh karena ia diatafkan kepada isim majrur yaitu as-sohafati. Kemudian taukid misalnya takallamtu ma'al qaidi nafsihi, artinya aku berbicara dengan komandan itu langsung. Nafsi yaitu majrur dengan kasroh karena ia adalah taukid bagi isim majrur yaitu al-qaidi. Kemudian ada juga badal, misalnya marartu bi akhika adilin, artinya aku berpapasan dengan saudaramu Adil. Adilin yaitu majrur dengan kasroh karena ia badal bagi isim majrur yaitu akhika. Majrur dengan idhofah. Satu isim menjadi majrur apabila sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih adalah isim atau domir yang dinisbahkan kepada isim yang sebelumnya. Contoh, zurtu hadiqatal asmak. Aku mengunjungi taman ikan. Seandainya kita katakan zurtu hadiqatan, kemudian kita diam, niscaya tidak akan diketahui taman apa yang dimaksudkan. Akan tetapi, apabila kita katakan zurtu hadiqatal asmak, niscaya bisa dipahami maksudnya. Hadiqatan dinamakan mudhof dan al-asmak dinamakan mudhof ilaih. Idhofah memberi faidah penta'rifan kepada mudhof apabila mudhof ilaih ma'rifah, kecuali bentuk idhofah ghairu maddah, dan memberi faidah pengkhususan apabila mudhof ilaih nakiroh. Catatan, para ahli nahwu mentafsirkan sebab majrurnya mudhof ilaih bahwa ia majrur karena huruf jar yang tersirat, yaitu lam atau min atau fi. Disiratkan huruf lam pada sebagian besar idhofah. Contoh, zurtu hadiqatal asmak, tersiratnya zurtu hadiqatin lil asmak. Disiratkan huruf min apabila mudhof ilaih merupakan jenis dari mudhof. 2. Mudhof. Mudhof biasanya nakiroh, ada juga yang ma'rifah yaitu pada idhofah ghairu maddah. A. Dan di i'rab sesuai posisinya dalam kalimat contoh, surul hadiqati murtafi'un, dinding kebun itu tinggi. Suru mubtada marfu dengan domah. Akhadtu kitab at-tilmidh, aku mengambil buku siswa itu. Kitaba ma'fu'ul bih mansub dengan fathah. Perlu diperhatikan bahwa mudhof berupa isim nakiroh apabila mudhof berupa isim jenis sebagaimana dalam dua contoh di atas. Adapun apabila mudhof berupa isim mushtaq yaitu isim fa'il, isim maf'ul atau sifah musyabbahah, maka boleh mentarifkannya dengan perangkat ta'rif alif lam. Ini namanya idhofah ghairu maddah. Contoh, qabaltu rajula at-tawil al-qamah jadi asy'ari. Aku bertemu dengan lelaki yang tinggi posturnya itu dan kering rambutnya. B. Ada isim-isim yang selalu diidhofahkan, yaitu tidak dipakai dalam keadaan sendirian, akan tetapi selalu menjadi mudhof. Isim-isim ini diantaranya ilda, lada, siwa, kusoro, hawala, zu, ba'du, wahda, ayu, ladun, kila, kilta, labba. Contoh, hadar rajula dzu malin, laki-laki ini berharta. Wa huwa yubdilu wahdahu qusara juhdihi limusa'adati ba'dil muhtajin, dan ia mencurahkan segenap kemampuannya sendirian untuk membantu sebagian orang yang membutuhkan. Bisa diperhatikan bahwa qusara, wahda, dzu, dan ba'di semuanya digunakan sebagai mudhof. C. Kata-kata awalah, hasbu, abiru, ba'da, qabla, dan duna di i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat ketika menjadi mudhof, dan isim-isim ini dimabnikan atas domah apabila mudhof ilaih dihapus bersamaan dengan niat menetapkan maknanya. Contoh, cintu min qablikum, aku datang sebelum kalian. Hasbuka dinarun, cukuplah bagimu 1 dinar. Qara'tu al-qissata min awwaliha, aku membaca kisah itu dari awal. Hasbu, qabla, dan awala di i'rab sesuai kedudukannya karena sebagai mudhof. D. Terkadang mudhof mudzakkar mengambil tanis dari mudhof muannas dengan syarat mudhof bisa dihapus kemudian mudhof ilaih menempati posisi mudhof. Contoh, syibhul jumlah hiya kullu ibarah. Syibhul jumlah adalah semua ungkapan. Syibhu adalah isim mudzakkar mengambil tanisnya mudhof ilaih atau jumlah. E. Tanwin dihapus dari mudhof yang bertanwin. Contoh, al-maridu syaridun, orang sakit itu ngelantur.
Al-maridu syaridul bal. Orang sakit itu keadaannya ngelantur. Tanwin pada syaridun dihapus karena diidofahkan kepada al-bali. Nun dihapus dari mudhof apabila mutsanna atau jama mudzakkar salim. 3. Mudhof ilaih. A. Mudhof ilaih bisa berupa isim zohir atau domir. B. Apabila mudhof ilaih isim zohir, maka biasanya ma'rifah dan selalu majrur. Pendapat penulis ini tidak tepat. Ma'rifah atau nakirohnya suatu mudhof ilaih tergantung kebutuhan. Contoh, aqamtu fi madinatil muhandisina. Aku tinggal di kota para insinyur. Al-muhandisina yaitu mudhof ilaih majrur dengan ya karena jama mudzakkar salim. Terkadang mudhof ilaih nakiroh. C. Apabila mudhof ilaih berupa domir, maka domir bersambung dengan mudhof dan di-i'rab pada posisi jar, yaitu berbentuk domir jar mutasil. Contoh, akhadtu kitabaka, aku mengambil bukumu. Kaf domir mutasil mabni atas fathah pada posisi jar mudhof ilaih. D. Apabila ya mutakalim diidofahkan kepada isim yang akhirnya alif, maka ya ditulis dengan fathah atau isim maksur atau musanna marfu. Contoh, siwaya, siwa, selain aku. Yadani, yadaya, atau musanna, kedua tangan, kedua tanganku.